Terima kasih Anda masih bergabung di iTalk. Kita masih membahas mengenai eksekusi mati gembong narkoba. Saya masih bersama dengan Pak Parasyan Simanungkalit, Ketua Umum Genta, dan ada Bung Al-Araf. Beliau adalah Direktur Imparsial, sebuah lembaga civil society yang sangat konsentrir dalam isu hak asasi manusia. Tadi dikatakan Pak Parasyan, nggak ada yang melanggar hukum, nggak ada yang melanggar konstitusi. Dalam tata peraturan perundang-undangan itu, konstitusi itu norma hukum tertinggi. Ya. Sehingga karena dia menjadi norma hukum tertinggi, seluruh aturan hukum di bawahnya harus ikut oleh norma hukum tertinggi. Di Indonesia, pasal 28I tadi disebutkan adalah hak hidup, hak yang sifatnya tidak bisa dikecualikan dalam kondisi apapun. Sejahat apapun banyak orang negara, itu tidak boleh kita balas untuk... Saya sangat memahami bahwa kemudian ada aturan di bawah konstitusi yang masih mengatur tentang hukuman mati. Ya. Di banyak negara juga ada seperti itu, tetapi kemudian presiden mengambil jalan bahwa karena demi kepentingan untuk konstitusi, maka dan pengakuan atas hak hidup, mereka melakukan moratorium. Undang-undangnya ada tetapi tidak diterapkan. Dan ada sebagian negara menerapkan seperti itu. Tapi ketika dengan presiden menyatakan ini darurat konstitusi. narkoba, perang terhadap narkoba, sehingga kemudian atas nama situasi darurat, condongnya presiden adalah ke penegakan hukum positif, pemberlakuan hukuman mati. Presiden harus berada di depan untuk mengantisipasi persoalan narkoba. Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang harus dilawan. Karena ini menjadi suatu kejahatan yang mengancam kehidupan kita. Ya. Tetapi menghadapi kejahatan narkotika ini bukan hukuman mati jawabannya. Harus dicari akar masalah mengapa kejahatan Tadi Pak narkoba Parasyan itu mengatakan terjadi. Berkurang. Dalam Hasil soal secara empirik, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional dikomparasi dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus eksekusi mati, disebutkan di era 2004, 2005, 2007 banyak para gembong narkoba dieksekusi mati atau pelaku narkoba dieksekusi mati, tapi angka kejahatan narkotika menurut data BNN tiap tahun meningkat. Artinya nggak ada korelasi tentang persoalan efek jerak. Kalau ada efek jerak berarti konsekuensinya angka kejahatan narkotika berkurang, tetapi ini angka kejahatan narkotika meningkat pasca eksekusi mati terjadi. Artinya nggak ada bukti empirik tentang hal itu. Betul itu. Saya rasa keliru ya. Bahwa kalau ini mengapa ada protes kepada hukuman mati? Itu sebetulnya karena adanya pengacara di Inggris tahun 1961, Peter Benenson, membuatkan suatu kampanye untuk keadilan, maka hukuman mati itu tidak boleh ada. Itulah dianut beberapa negara. Tetapi yang masih memberlakukan, ya, konstitusi kita tadi disebutkan bahwa itu hak hidup. Tapi hak hidup. Yang tapi tidak bisa ada di situ Indonesia adalah negara hukum. Jadi hak hidup seharusnya tidak boleh Anda mencabut nyawa daripada orang lain. Ini kan pengedar narkoba ini kan mencabut nyawa orang lain. Banyak nyawa, 50 nyawa per hari. Ya, 50 nyawa per hari. Apakah keluarga kita boleh dicabut nyawanya dengan tidak lihat efek merusak dari narkotika, katakan? Oh tentu, efek dari narkotika itu sebuah persoalan Kalau secara empiris dinyatakan memang hukuman mati ini efektif betul mengurangi kejahatan narkotika. Bagaimana sikap Anda? Ya memang secara empirik persoalannya kita harus melihat secara komprehensif bahwa persoalan kejahatan narkotika itu bukan hukuman mati penyebabnya. Kejahatan narkotika sebagaimana terjadi di banyak negara bukan hanya kejahatan narkotika, terorisme, korupsi. Pertama-tama problemnya adalah ketika tata kelola pemerintahan buruk, maka pada saat itu terjadilah relasi antara oknum dari pemerintahan dengan pelaku kejahatan. Maka dalam sistem yang seperti itu, maka kejahatan akan terus terjadi. Mengapa di Singapura, angka misalkan orang selalu bilang dengan perbandingan Singapura karena dia menerapkan hukuman mati, lalu kemudian angka kejahatan menurun bukan karena hukuman matinya, tapi karena tata kelola pemerintahan yang baik, oknum-oknum di negara tidak lagi bermain dalam kejahatan-kejahatan tersebut. Jadi kalaupun dia tidak dihukum mati, tapi kalau masih ada oknum-oknum negara masih terlibat di dalam kasus kejahatan, maka sesungguhnya persoalan kejahatan di Indonesia akan terus hidup. Salah satunya misalnya dalam peredaran narkoba. Kalau masih ada tapi karena capek ngurusin soal itu, pengelolaannya juga memang kalau mau ditunggu baiknya akan cukup lama, ya lebih cepat dengan menembak atau mengeksekusi itu artinya kita tidak menjawab akar persoalannya. Bang Parasyan, kita lari dari akar persoalannya. Begini, kalau menjawab persoalan, datanya ada sama kami. Jawab, setelah dieksekusi mati terpidana mati narkoba, tahap pertama. Ya, tahap pertama. Januari 2015. Ya, itu drastis penyelundupan narkoba dari luar negeri menurun. Menurun. Oh, stuck.
Jadi habis itu, setelah itu lembek lagi dan adanya oknum aparat yang bermain, datang lagi, dieksekusi mati lagi tahap kedua, turun. Bahkan sekarang kondisi pengguna narkoba itu rata, tidak lagi bertambah. Orang lain yang menyatakan bertambah, tapi kalau data kami tidak bertambah. Ya, sekarang dengan adanya penyelundupan narkoba, mulai tahap kedua sampai sekarang itu berkurang sangat drastis. Kan belum tentu karena hukuman mati. Siapa tahu polisinya bekerja lebih profesional, BNN-nya bekerja lebih hebat. Itu ditambah dengan itu. Oke. Tetapi efek jerahnya adalah orang luar negeri tidak mau ataupun berkurang untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Berkurang. Saya rasa Oke, data terakhir dari BNN menyebutkan angka kejahatan narkotika di Indonesia tidak berkurang. Justru angka kejahatan narkotika trennya menaik. Bahkan sampai menyebutkan setiap hari hampir sekian orang mati karena Ya, 50 narkoba. disebut, Iya, itu artinya menunjukkan nggak ada dari angka tersebut berkurang. Angka itu justru menunjukkan tren yang meningkat. Dengan satu hari yang 50 meski data itu dikritik apakah validasinya kuat. Tetapi dari data yang Tapi sampai menurut kepala Anda BNN, sendiri hukuman nggak yang ada paling berkurang. pantas seumur hidup? Hukuman yang paling pantas dalam konteks masyarakat yang berdasarkan prinsip konstitusi dengan mengakui hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikecualikan oleh kondisi apapun, tentu menurut saya yang paling pantas dengan merubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Gitu ya. Oke. Dan hukuman seumur hidup pun dinilai oleh pandangan-pandangan orang jauh lebih menyiksa karena prosesnya panjang kan di dalam penjara seumur hidup dan tidak bisa keluar. Iya, Artinya iya. efeknya juga cukup. Nanti kalau memiliki hukuman efek seumur hidup gitu. dia menjadi raja di penjara. Nah, saya cuma khawatir gini, Mas. Dalam beberapa kasus, di dalam tata sistem peradilan yang masih memiliki nuansa mafia peradilan, kita masih melihat hakim-hakim ditangkap dalam dugaan-dugaan praktek korupsi, gitu ya. Kita masih melihat persoalan-persoalan rekayasa kasus, proses unfair trial. Penerapan hukuman mati rawan kemudian kalau diterapkan. Dalam artian bisa jadi kemungkinan terjadi kesalahan penghukuman itu besar. Kita bisa ambil Kan contoh lama dari mulai vonis hukuman mati sampai dengan dieksekusi lama sekali dan kita bisa lihat dalam kasus Mary adanya. Jane. Bagaimana kemudian dalam peristiwa kasus Mary Jane, akhirnya kemudian terbukti bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia rapuh. Dan kemudian untung itu udah sampai di Nusa Kambangan akhirnya tidak dijadi karena ada instruksi dari presiden pemerintah. Nah, itu menunjukkan bagaimana kerapuan dan kerentanan dalam sistem penegakan hukum kita. Dalam sistem penegakan hukum yang masih belum mapan dan belum baik, eksekusi mati sangat Sekarang rawan dilakukan. presiden Keadaan Kalau hukum mati nggak bisa menurut saya dikoreksi. tidak demikian. Bahwa kalau ada kompromistis antara hakim, tidak mungkin dia dihukum mati, bahkan direndahkan dong. Jadi kalau di dalam penegakan hukum ada berani hakim menjatuhkan hukuman mati, maka itu adalah yang sebenarnya. Kan ada Kalau juga orang yang mungkin saja ada orang yang berkepentingan dia mati sehingga mendesak hakim untuk mati. Tidak ada yang mau memberikan uang kepada hakim kalau untuk mau dibunuh, tidak ada. Kalau dia pesaing Tapi bisnis, yang mau mengurangi hukuman, iya. Hukuman. kalau jaringan Sekarang nggak mungkin dong. kalau jaringan terdakwanya itu adalah pesaing bisnis narkotikanya dia, Kemungkinan satu pesaing bisnis, kemungkinan kedua adalah ingin menutup agar kemudian tidak terbongkar sampai ke dalangnya, lalu kemudian eksekusi mati. mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Dalam beberapa kasus dugaan-dugaan itu terjadi. Makanya proses-proses dalam ketika kurir ditangkap sampai kena eksekusi hukuman mati, lalu kemudian diproses. Dalam proses tersebut terjadi banyak kejanggalan sampai tercipta hukuman mati. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengatakan rawan sekali untuk menerapkan Tapi hukum sekarang mati ini dalam sistem faktanya penegakan hukum yang sudah buruk. kali ketiga Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk eksekusi terhadap gembong narkoba ini. Jadi Anda melihat seperti apa sikap pemerintah dalam konteks ini? Ya, sikap politik presiden nampaknya tidak cukup konsisten untuk menerapkan janji politiknya. Dalam Ada janji janjinya politik dia di soal Nawacita disebutkan bahwa salah satu janji presiden adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap konstitusi sebagai norma dasar tertinggi. Kenapa Presiden menurut Anda memilih jalan ini? Ini sesungguhnya dalam level tertentu hukuman mati itu bisa bersifat politis, Bu. Pada era pemerintahan Orde Baru, hukuman mati diterapkan untuk menghadapi kelompok oposisi politik Masa Soeharto. sih setega itu orang untuk politis, popularitas, Ya, dalam- lalu nyawa orang ditembaki? Data empirik kita misalnya kita bisa lihat kalau jelang pemilu 2004, 2009, 2014, pasti setahun menjelang pemilu angka eksekusi mati itu meningkat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Ini menjadi satu bahan yang penting ini dalam kan masih membangun jauh ke popularitas. pemilu. Dalam level lain dia bisa digunakan untuk isu politik lain. Dalam konteks sekarang biasanya dia
bisa kita lihat misalkan kita lagi pengen ribut isu reshuffle kabinet. Isu ini dinaikkan dalam konteks melihat bagaimana persoalan-persoalan hukuman mati menjadi bagian yang memecah isu lainnya. Tapi itu kan asumsi politik. Yang ingin saya katakan Anda adalah ingin mengatakan bahwa negara gagal melakukan tata kelola yang baik dalam pemerintahan dan dalam penegakan hukum, dan untuk mengkompensasikan itu maka sejumlah orang ditembaki untuk tetap membuat warga percaya. paling rasional secara politik terkait dengan eksekusi mati adalah ini memang satu bentuk hukuman yang bersifat politik untuk memuaskan amarah masyarakat atas kejahatan tersebut, sehingga seolah-olah negara hadir untuk mengatasi kejahatan tersebut. Memuaskan amarah masyarakat. Anda Iya, kayaknya padahal- menjadi paparasian, ini amarahnya terpuaskan. Itu sudah dijatuhkan hukuman pada sebelum Jokowi presiden. Jauh-jauh hari, Sudah iya. jauh-jauh hari, tidak itu sudah itu penilaian yang negatif sekali itu, tidak bagus. Itu tidak bagus diucapkan di. Nggak, eksekusinya kan baru sekarang. Eksekusinya. Bukan. Itu kan sudah dijatuhi hukuman tahun 2010. Bukan, Nah, maksud sampai saya- sampai baru sekarang 2016. Bukan Jokowi mau mengambil perhatian kepada ini supaya bukan. Ini penegakan hukum, penegakan hukum yang untuk menjalankan konstitusi, karena Indonesia adalah negara hukum. Ya. Karena negara hukum, maka dilaksanakanlah apa yang diputuskan oleh hukum itu. Mulai pengadilan negeri menjatuhkan hukuman mati, pengadilan tinggal hukuman mati, sampai Jadi kepada Anda kita tidak hukuman melihat mati bahwa langsung. pelaksanaan eksekusi ini Ya. memuaskan kekesalan Anda, amarah Anda terhadap para pelaku gembong narkoba semata-mata ditujukan untuk itu? Karena untuk membebaskan Indonesia dari bahaya narkoba. Itu saja, bukan karena, tapi keinginan kita adalah supaya Indonesia bebas narkoba. Hukuman mati adalah merupakan satu langkah. Dan Anda masih memandang... Ada langkah-langkah lain pencegahan. Oke. Ada pemberantasan, Yes. penyelundupan supaya diberantas semua, ya toh. Nah, terus pengguna narkoba direhabilitasi. Tapi kalau khusus kepada yang sudah dijatuhi hukuman mati, itu adalah dalam pelaksanaan hukum positif kita, dan itu bukan pelanggaran HAM. Jadi Anda tetap setuju kalau hukuman mati tetap ada Ya, di pasti. Indonesia? Pasti, dan saya akan didukung oleh seluruh bangsa Indonesia, kecuali orang yang menentangnya. Seperti orang-orang yang mungkin... Ya Al-Araf lah di sebelah Anda ini menentang deh. Iya, seperti ini. Tapi yang paling banyak adalah pengacara. Ya, pengacara itu kalau bisa ditunda-tunda. Sudah PK satu kali, bikin lagi PK kedua. Itu sebetulnya tidak boleh begitu. Bahkan pengacara itu, advokat itu harus berperan serta menanggulangi narkoba juga. Oke, Bung Araf. Gitu. Waktu Anda? Begini, politis tadi bukan hanya rezim Jokowi, Pak, tapi juga dari rezim pemerintahan SBY. Seringkali mengkapitalisasi isu hukuman mati dalam konteks politik dalam level Kali kalau tertentu. betul itu. Maaf, Itu SBY analisis- tidak ada mengeksekusi mati, menerbitkan gerasi, menolak gerasi, tapi yang yang ada dieksekusi malah- mati adalah yang diterbitkan gerasinya oleh Ibu Megawati. Ada 2004. ada kecenderungan Oke. di era Jadi rezim tidak ada eksekusi mati di zaman SBY. di zaman SBY yang sebagai presiden yang Kita kasih kesempatan Araf dulu. permohonan gerasinya ditolak. Bukan. Saya sedang berbicara itu bahwa jangan- dalam level tertentu hukuman mati itu bisa berdimensi politis. Ini ada kecenderungan. Mengapa? Karena praktek itu sering dilakukan ketika misalnya jelang pemilu pada era pemerintahan SBY 2004-2009. Nah, motif-motif politik itu bisa bervariatif. Bukan hanya soal politik pemilu, bisa juga lainnya. Tetapi menurut saya itu hanya dimensi dalam kacamata politik. Dimensi yang lebih tepat untuk kita diskusikan adalah bahwa eksekusi mati itu sebaiknya tidak dilakukan di tengah sistem penegakan hukum yang Untuk masih jenis belum baik. pidana apapun? Untuk jenis apapun. Sampai kemudian Sekejam kita apapun orang melakukan kejahatan. Ya, karena pada akhirnya tujuan pemidanan bukan untuk pembalasan, tapi tujuan pemidanan adalah bagaimana kita menjadi sarana koreksi sosial. Kalau Makanya orang itu lembaga terlalu masyarakatan. berbahaya, ada hidup di tengah masyarakat, Bisanya dihukum seumur hidup dan tidak bisa keluar dari penjara. Itu dimungkinkan dan dia tidak membayangkan lagi dari masyarakat. kalau Khusus selama di kepada penjara, narkoba ya tidak mungkin begitu. Freddy Budiman aja itu Ya, tapi kalau itu- dia terus mengandalkan kalau narkoba. kata Al-Araf itu kesalahan Terus. negara dalam melakukan Kalau dalam eksekusi kasus-kasus hubungan peredaran yang narkoba dari lembaga masyarakatan, persoalan pertama yang harus disalahkan adalah negara. Persoalannya Kenapa lembaga kesalahan masyarakatan yang mengontrol penuh para terpidana masih terjadi ruang terjadinya praktek narkoba dari dalam? Kenapa demikian? Karena aparat negara yang belum bersih bermain dengan para terpidana tersebut.
Jadi problemnya ada di negara, bukan di para terpidana. Andaikan negara LP-nya benar dan keras, saya rasa nggak akan bisa. Tapi itu Bung Al-Araf, melakukan saya harus narkoba. tanyakan ini. Banyak sekali kecurigaan kepada para aktivis yang menyuarakan penolakan terhadap hukuman mati bahwa mereka mendapat dukungan dari kalangan pengacara yang didukung juga oleh jaringan mafia internasional kasus narkotika. Saya rasa penolakan terhadap hukuman mati bukan hanya dalam kasus narkotika. Dalam kasus kejahatan terorisme kita juga menolak, dan dalam Ya, kasus tapi kejahatan karena lainnya. narkotika ini yang paling merupakan Alasan yang paling fundamental mengapa kita menolak adalah ingin menegakkan konstitusi secara benar. Karena di dalam negara hukum yang benar adalah konstitusi nilai tertinggi. Di dalam konstitusi diakui bahwa hak hidup, hak yang tidak bisa dikecualikan dalam kondisi apapun. Hanya itu alasan kita mengapa kita menolak hukuman mati. Kecuali kalau kemudian nanti pemerintah mengamandemen konstitusi bahwa hak hidup tidak lagi sebagai hak yang sifatnya non-negotiable right, itu lain lagi. Jadi saya sebagai warga negara ingin menjalankan dan menegakkan konstitusi, sehingga penolakan terhadap hukuman mati semata-mata adalah untuk menegakkan Tapi konstitusi. selama itu. negara memiliki tata kelola seperti ini kan sangat riskan gitu membiarkan hukum kita Tapi percayai. diluruskan dulu mengenai konstitusi. Saya tidak begitu setuju bahwa konstitusi itu memang menjamin kehidupan. Tetapi jangan sepotong-sepotong itu. Indonesia adalah negara hukum, ada pasalnya. Jadi oleh karena itu, karena kita adalah negara hukum, ya, maka semua orang tidak boleh melanggar hukum. Oke. Harusnya begitu. Betul. Tidak boleh melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, ada hukumannya. Dan hukuman itu diatur di dalam hukum positif Indonesia. Di mana hukum positif Indonesia masih diberlakukan adalah hukuman mati. Dan itu adalah dalam rangka konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu. Artinya Anda mungkin diminta berjuang dalam soal revisi undang-undang. Ya, kan tadi saya sudah mengatakan bahwa memang kalau di dalam sebuah negara konstitusi sebagai nilai tertinggi, lalu di bawah aturan undang-undang ada yang bertentangan dengan konstitusi, seharusnya presiden bisa mengambil langkah melakukan review terhadap undang-undang tersebut. Makanya tadi kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Yasona, Menteri Hukum dan HAM, revisi KUHP akan menggeser pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Karena apa? Karena ada semangat yang coba ditarik dari konstitusi bahwa hak hidup adalah hak sifatnya non-derogable right. Oleh karena ingin menggeser hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Bahkan bisa merubah mereka yang sudah 10 tahun berkelakuan baik bisa digeser menjadi seumur hidup. Itu artinya ada upaya kompromi dalam KUHP dengan mempertimbangkan alasan langkah maju konstitusional. menurut Anda? Langkah maju, alasan konstitusional untuk melakukan perubahan dalam KUHP tersebut, gitu. Meski ini sifatnya sangat kompromi, sebagai gitu. Sebuah upaya Langkah maju kemajuan, yang sedikit tapi lah ya. sedikit. Jauh lebih baik menghapus. Yang terpenting juga adalah bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia, tata kelola pemerintahan Indonesia Berjalan dengan diperbaiki baik, ya. seoptimal mungkin dan berjalan dengan baik. Jadi ketika di penjara orang tidak lagi mengendalikan narkoba dari penjara, Betul. tidak lagi mengendalikan jaringan teroris Betul. dari penjara. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat. Terima kasih Pak Terima kasih. Parasian Simanung Khalid, terima kasih Bung Al-Araf. Sekali lagi, dan mudah-mudahan juga besok pelaksanaan itu mungkin tidak perlu terulang kembali karena memang seharusnya kejahatan narkoba bisa kita berantas sepenuhnya dari negeri ini. Terima kasih pemirsa atas perhatian dan kebersamaan Anda. Satu hal tadi sudah dikemukakan oleh Menteri Yasona Lawli, kutipan dari Indira Gandhi, mantan Perdana Menteri India, yang mengatakan jika hukum berlaku mata untuk mata, gigi untuk gigi, maka seluruh orang di dunia akan buta dan ompong. Saya Hardi Hermawan. Sampai jumpa.